1 Februari 2021, Myanmar mengalami momentum kemunduran lebih besar lagi bagi demokrasi yang telah goyah dan tidak berdiri seutuhnya selama bertahun-tahun. Di bawah naungan instabilitas politik antara pihak militer dan pemerintah sipil, pelarangan kebebasan berekspresi, tindakan represif, sejarah kelam yang menghantui Myanmar kini kembali lagi dalam bentuk nyata tahun 1948, ketika pada saat itu Burma pertama kali mendapatkan kemerdekaan dari Inggris. Awalnya Burma atau sekarang Myanmar dipimpin oleh Presiden dan Perdana Menteri. Akan tetapi akibat lemahnya pemerintahan sentral dan juga dorongan dari etnis non-Burma untuk otonomi atau federalisme, dimanfaatkan sebagai momentum kudeta 1962 oleh militer Jenderal Ne Win, rezim yang berkuasa selama 26 tahun. Mereka yang menyalakan api perlawanan dibunuh oleh rezim militer yang berkuasa. Tahun 1988, bersamaan dengan keadaan ekonomi yang semakin memburuk dan juga opresi politik yang dialami oleh masyarakat sipil, membuat terjadinya protes besar-besaran pro-demokrasi di Myanmar. Momentum ini digunakan oleh Jenderal Sao Maung untuk mengadakan kudeta. Ia membentuk State Law and Order Restoration Council. Pada bulan Mei 1990, pertama kali diadakan pemilu multipartai pertama kalinya sejak 30 tahun, menghasilkan kemenangan bagi National League of Democracy, partai dari Aung San Suu Kyi, tokoh utama demokrasi Myanmar pada saat itu. Akan tetapi, junta militer yang ada menolak untuk mengakui kemenangan tersebut, dan Aung San Suu Kyi dimasukkan ke dalam house arrest. Pemerintahan ini sebelumnya telah membuat yang dinamakan sebagai peta jalan menuju demokrasi yang berkembang disiplin pada tahun 1993. Meski begitu, konstitusi baru yang diadakan oleh Majelis Nasional sebenarnya tidak begitu menghasilkan kebebasan yang begitu banyak karena menaruh peran-peran militer pada setiap tingkatan yang ada. Pada tahun 2010, untuk pertama kalinya akhirnya diadakan lagi pemilu setelah 20 tahun. Akan tetapi pada akhirnya hasilnya diboikot oleh NLD karena terdapat manipulasi suara oleh Union Solidarity and Development Party. Akhirnya dinominasikan pemerintahan sipil yang baru dengan mantan Jenderal Thein Sein sebagai presiden. Setelah itu terjadi serangkaian liberalisasi politik dan juga ekonomi. Ini menunjukkan era yang cukup reformatif di Myanmar. Di akhir 2011, hal ini juga termasuk pada pembebasan tokoh Aung San Suu Kyi dari house arrest. Pemilu pada akhirnya kembali diadakan pada 8 November 2015. Ini adalah pertama kali akhirnya pemilu dilakukan secara kompetitif dan dimenangkan oleh NLD. Pada tahun 2020, kembali diadakan pemilu yang kompetitif di Myanmar. Dengan hasilnya, NLD dan juga Aung San Suu Kyi mendominasi suara dari partai-partai pro-militer. Hal ini kemudian disusul dengan tuduhan bahwa dilakukan suatu manipulasi dan kecurangan oleh NLD tanpa pihak militer memberikan bukti apapun. Peristiwa tersebut disusul oleh kudeta 1 Februari 2021. Kudeta Myanmar Februari 2021. Pada tanggal 1 Februari 2021, sebuah video senam di depan gedung parlemen Myanmar menarik perhatian warga dengan cepat. This is Ian Storm. Ampun Bang Jago. Lagu Ampun Bang Jago oleh Tian Storm dan Ever Salikara terdengar mengiringi senam tersebut. Meskipun makna lagu tersebut adalah lebih baik mengalah dari suatu konflik atau perselisihan, yang sedang terjadi latar belakang video senam tersebut adalah kebalikannya. Dalam latar belakang video tersebut, mobil-mobil dan kendaraan bersenjata terlihat sedang memasuki gedung parlemen. Mobil dan kendaraan bersenjata yang memasuki gedung parlemen tersebut merupakan personil-personil militer yang sedang dalam proses kudeta untuk menggulingkan Partai National League for Democracy serta Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint yang sedang berkuasa. Kudeta yang dilakukan pada hari itu merupakan kudeta yang sangat terstruktur karena kudeta tersebut tidak hanya menangkap Suu Kyi dan juga Presiden Win Myint atas dasar kecurangan pemilu saja, tapi juga menjadikan 400 anggota parlemen sebagai tahanan rumah, menahan biksu-biksu, pejabat negara dan juga aktivis-aktivis pro-demokrasi yang gencar mengkritik militer.
Kudeta 1 Februari 2001 dinyatakan berhasil ketika Presiden Win Myint menyatakan keadaan darurat dan menyerahkan kekuasaannya kepada Kepala Militer Min Aung Hlaing. Akan tetapi, kudeta tersebut tidak diterima dengan baik oleh warga Myanmar yang sudah lama berdambakan demokrasi di negaranya. Pada tanggal 2 Februari 2021, tepat sehari setelah kudeta tersebut, sudah terdapat aksi perlawanan dari warga Myanmar. Kelompok aktivis pro-demokrasi menyelenggarakan aksi penolakan kudeta yang diikuti oleh warga-warga di kota-kota besar Myanmar seperti Yangon dengan memukul-mukul panci dan wajan di jalanan dengan durasi yang cukup panjang. Pada tanggal 3 Februari, junta militer menjatuhkan dakwaan terhadap Suu Kyi dengan tuduhan melakukan impor ilegal walkie-talkie yang ditemukan di rumahnya serta tuduhan pelanggaran Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam karena melakukan kampanye dengan konvoi ketika pandemi kepada Suu Kyi dan juga kepada Presiden Win Myint. Tuduhan ini kemudian memicu penolakan yang lebih besar lagi dari masyarakat-masyarakat serta kelompok-kelompok pro-demokrasi di Myanmar yang kemudian disebut sebagai Civil Disobedience Movement atau gerakan pembangkang sipil. Gerakan ini merupakan gerakan mogok kerja yang dilakukan oleh pegawai-pegawai sipil mulai dari guru, tenaga kesehatan, dan juga polisi, dan gerakan ini mencapai angka 400.000 hingga 1 juta pegawai sipil yang mogok kerja untuk menjatuhkan rezim militer di sepanjang bulan Februari dan Maret pada tahun 2021. Gerakan pembangkang sipil ini mulai menarik perhatian banyak warga di sosial media, terutama karena artis-artis dan influencer menyebarluaskan gerakan ini serta mengajak pengikutnya untuk ikut berkontribusi dengan gerakan ini melalui bermogok kerja. Dalam menyikapi hal tersebut, junta militer memerintahkan penutupan internet untuk memadamkan protes dan juga mogok yang sedang berkembang di masyarakat. Akan tetapi, masyarakat masih gigih dalam mengunjuk rasa terhadap kudeta militer. Dilihat dengan dilaksanakannya protes terbesar di Myanmar sejak 2007 untuk pembebasan Suu Kyi. Puluhan ribu rakyat turun ke jalan Yangon dengan poster Suu Kyi dengan tulisan "We want our leader, Free Aung San Suu Kyi", dan menunjukkan 3 jari ke atas sebagai simbol pemberontakan. Simbol 3 jari ini diadopsi dari film Hunger Games dan menjadi simbol perlawanan dan solidaritas untuk demokrasi agar perjuangan mereka dapat perhatian dari orang-orang di luar negeri. Setelah aksi protes tersebut, junta militer memberlakukan jam malam di Yangon mulai dari jam 8 malam hingga jam 4 pagi setiap harinya, serta melarang perkumpulan lebih dari 5 orang di ruang publik. Kementerian Informasi yang dikelola oleh militer juga terlihat melakukan penekanan terhadap pers untuk tidak menggunakan kata junta dan juga rezim di media. Junta militer juga mengeluarkan surat penangkapan aktivis-aktivis dan juga influencer-influencer yang mengajak pengikutnya untuk mengikuti gerakan-gerakan dan protes-protes yang terjadi di masyarakat. Pada tanggal 19 dan 20 Februari, militer mulai melakukan penembakan terhadap para pengunjuk rasa anti kudeta militer dan mengambil nyawa-nyawa masyarakat sipil. Dengan meningkatnya kekerasan militer yang terjadi, masyarakat kemudian banyak yang mengungsi ke Thailand, terhitung sebanyak 3.000 warga yang terkena serangan udara pergi mengungsi dari rumahnya. Meskipun kekerasan dari militer semakin meningkat, resistensi dan perlawanan masyarakat sipil masih meningkat juga. Pada tanggal 16 April 2021, kelompok pemberontak yang bernama National Unity Government mulai terbentuk. Kelompok ini terdiri atas aktivis-aktivis, mantan pejabat negara yang pro-demokrasi, serta masyarakat-masyarakat yang mengkritik militer. National Unity Government ini kemudian juga membangun pasukan bersenjata sipil dengan nama People's Defense Force yang memiliki fungsi pertahanan dan ketahanan kelompok pemberontak dalam melawan junta militer. Dunia internasional juga terlihat mengecam junta militer di Myanmar, seperti ASEAN yang tidak memasukkan Myanmar dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN karena Myanmar telah menolak 5-point konsensus ASEAN. Pada akhir 2022, Suu Kyi divonis 33 tahun di penjara dan junta militer terus diperpanjang dengan Min Aung Hlaing sebagai pemimpinnya. Akan tetapi, perlawanan dari masyarakat masih terlihat dengan gigih, seperti adanya Operasi 1027, yaitu operasi yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2023, di mana tentara etnis melancarkan serangan besar-besaran terhadap militer yang merupakan ancaman terbesar bagi militer sejauh ini dan juga menginspirasi kelompok-kelompok etnis dan pemberontak lainnya. Pada akhir 2023, tercatat lebih dari 2,6 juta warga yang mengungsi, lebih dari 6.000 masyarakat sipil terbunuh, dan lebih dari 570 anak-anak yang terbunuh sejak kudeta 2021.